Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Fardi Bahtiar dengan NIM C2C0250021. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas topik penting dari chapter 6, objektivitas 3 dengan topik Deep-Rooted Cause of Equality and Diversity Problems using the Concept of Institutional Discrimination. Jadi kalau bahasa gampangnya teman-teman ya, bahasa Indonesianya itu adalah akar masalah dari kesetaraan dan keberagaman yang menggunakan konsep diskriminasi institusi. Jadi topiknya memang menurut saya agak berat ya teman-teman. Tapi di sini saya berusaha untuk menjelaskan secara simpel dan secara gampang dan sesederhana mungkin. Jadi saya juga masih banyak kurangnya teman-teman dalam penjelasan ini, jadi saya mohon maaf sebelumnya gitu. Lalu saja ke pertanyaan utamanya teman-teman. Jadi pertanyaan besar kita itu adalah kenapa sih kok masalah kesetaraan dan masalah keberagaman itu masih terus terjadi di dalam organisasi? Jawabannya itu ada di konsep institutional discrimination. Jadi apa itu institutional discrimination? Biasanya teman-teman kalau kita dengar kata-kata diskriminasi, teman-teman pasti langsung membayangkan atau langsung berpikiran bahwa ada orang yang sengaja untuk pilih kasih atau melakukan yang ketidakadilan gitu. Tapi diskriminasi institusional ini berbeda teman-teman dengan diskriminasi yang biasa atau diskriminasi individu. Jadi ini bukan satu orang saja, melainkan cara organisasi bekerja, baik itu kebijakannya, aturannya, budayanya, atau bahkan sampai ke kebiasaan sehari-hari yang tanpa sadar itu menciptakan sebuah ketidakadilan. Artinya apa? Artinya diskriminasi itu bisa terjadi walaupun itu tidak ada niat jahat sama sekali. Namun masalahnya itu sudah menempel dan sudah melekat, istilahnya sudah mendarah daging gitu ya di sistem organisasi tersebut. Lalu contoh penyebab atau contoh kasusnya itu seperti ini teman-teman. Biar lebih jelas gitu ya, mari kita lihat contoh-contoh atau kasus-kasus yang mungkin selama ini berseliweran atau sering kita dengar gitu. Yang pertama adalah rekrutmen lewat mulut ke mulut. Jadi biasanya rekrutmen ini hanya berputar di lingkaran orang-orang yang sudah dominan gitu. Jadi istilahnya misal di perusahaan A itu membuka rekrutmen, semua orang pasti berbondong-bondong melamar, mendaftar gitu ya, ikut seleksi dan lain-lain. Itu formal, rekrutmen formal. Dan juga istilahnya bahasanya resmi gitu teman-teman. Tapi setelah melakukan tes, seleksi, dan rangkaian selebihnya ya udah, jadi dimaksud di rekrutmen lewat mulut ke mulut itu adalah yang dipilih ada orang-orang yang mempunyai jaringan atau istilahnya kalau sering kita sebut ya orang dalam gitu teman-teman. Lanjut, yang kedua itu adalah aturan berpakaian atau dress code teman-teman. Jadi dress code ini yang membuat orang itu tidak bisa menjalankan mungkin agamanya atau mungkin menjalankan tugasnya dengan nyaman. Sebagai contoh dalam perusahaan A misalnya, di situ perusahaan menerapkan bahwasanya perempuan itu, mohon maaf untuk yang muslim ya, menerapkan bahwasanya yang bekerja di perusahaan A tersebut tidak boleh mengenakan hijab. Nah otomatis itu sudah masuk ke dalam diskriminasi institusi ya teman-teman. Lalu yang ketiga ada promosi jabatan yang didasarkan dengan rekomendasi informal, dan di mana promosi jabatan tersebut itu tidak didasarkan dengan rapat semua elemen atau bukan dengan kompetisi terbuka itu. Lalu yang keempat adalah penilaian kerja yang informal atau istilahnya sekedar penilaian personal, bukan apresial formal yang jelas kriterianya. Nah, jadi teman-teman kalau kita pikir contoh-contoh atau kasus-kasus yang ada tadi itu kelihatannya sangat sepele teman-teman. Tapi dampaknya itu sangat besar sekali. Karena apa? Karena mereka itu membuat kelompok tertentu itu merasa tidak punya kesempatan yang sama. Nah, kok bisa sih gitu ya kan? Pertanyaannya adalah kok bisa, bagaimana
budaya organisasi tersebut itu bisa membuat kelompok sosial tertentu itu tidak punya kesempatan yang sama dan istilahnya terasingkan atau menjadi terpinggirkan gitu ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan dengan mengutip dari Kirton dan Greene ya teman-teman. Yang pertama itu ada budaya organisasi sering penuh dengan makna gender gitu ya. Maksudnya apa? Yaitu banyak aturan yang dimana kebiasaan di kantor itu sebenarnya dipengaruhi cara pandang tentang laki-laki dan perempuan. Contohnya apa sih? Contohnya adalah misal jabatan pemimpin itu kan biasanya lebih identik dan lebih cocok dengan laki-laki gitu kan. Sementara pekerjaan administrasi itu dianggap sebagai pekerjaannya perempuan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah diskriminasi usia yang dipengaruhi oleh faktor lain, terutama gender, yaitu diskriminasi usia sering dialami dan lebih parahnya lagi jika dikombinasikan dengan faktor gender gitu. Contohnya apa? Contohnya pria yang umurnya sudah tua nih, dia masih dipertahankan di posisinya yang senior gitu teman-teman. Lalu tapi untuk perempuan yang seusianya, mereka lebih cepat untuk diasingkan. Kalau bahasanya mungkin bisa dikeluarkan atau bisa juga diturunkan dari jabatannya yang sekarang gitu. Lalu yang ketiga adalah pelecehan seksual dan humor seksual. Jadi pelecehan seksual dan candaan gitu ya yang berbau-bau seks itu sering dianggap biasa di lingkungan kerja. Padahal ini merupakan cara untuk mengontrol dan merendahkan perempuan. Contohnya apa? Contohnya itu rekan kerja laki-laki itu sering bercanda fisik atau sering berkomentar tentang tubuh perempuan gitu teman. Lalu yang selanjutnya adalah stereotip, yaitu bisa dari gender, ras, disabilitas, orientasi seksual, dan usia. Jadi candaan dan humor tuh sering banget memperkuat stereotip ya teman-teman. Contohnya, orang tua itu gaptek, terus susah untuk belajar teknologi gitu. Atau orang difabel tuh seringnya dianggap lambat atas kekurangan tersebut. Lalu yang terakhir itu ada kurangnya kontak dengan penyandang disabilitas. Kenapa? Karena banyak orang tidak punya pengalaman langsung atau interaksi langsung secara langsung dengan teman atau karyawan yang disabilitas teman-teman. Akibatnya apa? Akibatnya itu muncul rasa takut, cemas, atau tidak nyaman, bahkan salah paham. Yaitu contohnya karyawan yang non-difabel canggung dengan karyawan difabel, bisa menggunakan kursi roda atau yang lain-lain gitu. Jadi intinya teman-teman di topik ini itu membahas tentang prasangka yang tersembunyi ya teman-teman. Jadi prasangka ini tuh kelihatan secara terang-terangan, tapi muncul bisa lewat bahasa, candaan, atau alasan halus gitu ini ya teman-teman. Jadi teman-teman bagian ini tuh menekankan bahwa prasangka seringkali disembunyikan. Bukan hanya lewat perilaku individu, tapi juga lewat organisasi yang memperkuat bias. Jadi organisasi bias itu tampak netral, padahal aturan dan kebiasaan yang ada di dalamnya justru membuat kelompok itu tidak merasa nyaman dan bahkan merasa tersisih. Ada dua masalah utama kenapa diskriminasi institusi itu sulit diatasi atau sulit diselesaikan. Yang pertama adalah itu sulit dibuktikan karena diskriminasi ini tuh tersembunyi dalam aturan atau prosedur yang kelihatannya netral. Lalu sulit diubah karena sudah melekat dalam budaya organisasi dan cara kerja sehari-hari. Jadi diskriminasi institusi itu lebih kompleks daripada diskriminasi individu. Begitu teman-teman. Jadi intinya objektif 3 ini ingin menunjukkan bahwasanya masalah kesetaraan dan keberagaman bukan cuma soal individu yang punya bias. Akar masalahnya ada di sistem organisasi itu sendiri. Mungkin cukup sekian teman-teman penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika materi atau isi yang saya bawakan masih banyak kurangnya dan belum sempurna. Saya juga masih belum terlalu banyak mengerti tentang diskriminasi institusi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.